Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 61. Chapter 61 Perburuan. Saat semua orang menebak apakah si Feng adalah NPC mulia atau tidak. Saat Drifting Blood diseret, dia memelototi si Feng dengan mata ular berbisa, berteriak, "Bocah, tunggu saja. Aku akan mengingatmu sekarang. Persatuan bela diri kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Aku akan tetap menjadi pria yang baik saat aku keluar 12 jam kemudian. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada tempat di kota daun merah untukmu." Petik 2. Semua orang merasa merinding ketika mereka mendengar ancaman berbahaya dari Drifting Blood. Apakah dia berencana untuk bertarung sampai tiada? Namun, tidak ada yang berani meremehkan si Feng lagi. Hanya dengan menilai dari satu tindakan barusan, mereka tahu si Feng tidak sesederhana kelihatannya. Martial Union adalah persekutuan yang relatif terkenal di kota daun merah. Mereka sangat terkenal di game realitas virtual Wuxia lainnya. Mereka bukanlah persekutuan yang dikelola oleh bengkel, melainkan persekutuan yang dikelola oleh para pemain biasa. Termasuk investasi dari beberapa orang kaya, Persatuan Bela Diri juga mulai membangun pijakan di domain dewa. Meskipun mereka tidak mencapai standar guild kelas 3, mereka bukanlah guild yang bisa dianggap enteng. Saat ini, domain Lord memonopoli seluruh industri game virtual. Di bawah dukungan sistem dewa utama yang baru-baru ini dikembangkan, domain dewa tidak membutuhkan manusia untuk beroperasi. Sistem dewa utama memastikan keadilan dalam game, dan itu juga akan terus mengembangkan game, terus-menerus mengeluarkan berbagai quest, dungeons, lokasi tersembunyi, dan sebagainya. Domain God adalah game yang hidup, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan game virtual reality lainnya. Peta di Domain God juga sangat luas, cukup untuk seluruh populasi bumi. Selain itu, sebagian besar hal yang tersedia di kehidupan nyata juga dapat dialami di dalam game, selain hal-hal yang tidak dapat ditemukan di kehidupan nyata. Domain dewa perlahan-lahan cenderung menjadi dunia kedua, dan game realitas virtual lainnya tidak memiliki peluang untuk bersaing dengannya. Setelah Drifting Blood diseret oleh para pengawal, pandangan semua orang beralih ke si Feng. Mereka semua menahan rasa ingin tahu di wajah mereka, dan mata mereka mencoba untuk melihat melalui si Feng. Mereka ingin tahu apakah si Feng adalah seorang NPC atau bukan. Sayangnya, apapun jenis keterampilan observasi yang mereka gunakan, hasilnya memberitahu mereka bahwa si Feng adalah 100% pemain dan bukan NPC. Ini hanya semakin menambah kebingungan semua orang. Namun, tidak ada yang berani untuk pergi dan bertanya pada si Feng, karena si Feng bahkan mungkin tidak menjawabnya. Jika secara kebetulan mereka menyebabkan ketidaksenangan si Feng, siapa tahu, mereka mungkin adalah darah mengepot berikutnya. Si Feng memandangi wajah bingung orang-orang di sekitarnya. Dia hanya menunjukkan senyum tipis pada pemandangan itu saat dia berbalik untuk pergi. Setelah tinggal di domain Lord selama 10 tahun, dia sudah lama sekali memahami aturan domain God. Seorang pemain akan ditangkap dan dipenjara jika dia menyerang pemain lain di dalam zona aman. Namun, selama suatu tindakan tidak menyebabkan kerusakan, bahkan jika itu adalah kontak fisik yang intens, para pengawal tidak akan mengindahkannya. Menekan ke Drifting Blood dan menepuk pundaknya adalah tindakan yang tidak menyebabkan kerusakan. Hanya saja kekuatan di baliknya berbeda dari yang biasanya digunakan seseorang untuk tindakan semacam itu. Secara alami, pengawal tidak akan peduli dengan tindakan seperti itu. Namun, Drifting Blood menggunakan cas, sebuah skill yang akan menyebabkan target masuk ke dalam keadaan pingsan selain memberikan damage. Apalagi ada juga tindakan agresifnya. Para pengawal secara alami tidak akan melepaskannya dengan bebas. Sementara itu, pemain wanita hanya perlu mengaktifkan sistem anti-pelecehan untuk mencegah pemain yang melecehkan melakukan apapun kepada mereka. Namun, Violet Cloud baru saja memasuki domain dewa, jadi wajar baginya untuk tidak mengetahuinya. Mengenai ancaman Drifting Blood, si Feng tidak mengindahkannya. Persatuan Bela Diri adalah persekutuan yang bahkan tidak mencapai standar tingkat ketiga. Si Feng sebelumnya digunakan untuk memimpin Shadow yang lemah untuk melawan banyak guild kelas 1, dan guild kelas 1 ini tidak berdaya berurusan dengan mereka. Martial Union, guild rekreasi yang hanya memiliki beberapa ribu pemain, bahkan tidak layak disebut. Jika mereka ingin menemukan masalah dengannya, dia akan menangani mereka. Sebagai orang yang bereinkarnasi dengan senjata keterampilan jiwa di tangan, apa yang dia takuti?
Adapun memperdalam hubungannya dengan Violet Cloud, si Feng hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini saat dia mencari cara lain. Kewaspadaan gadis itu terlalu berat baginya untuk dilewati. Namun, si Feng mengerti alasannya. Jika Dewi Salju yang berdiri di tempatnya, Violet Cloud mungkin memiliki reaksi yang berbeda. Si Feng tertawa pahit, menggelengkan kepalanya saat dia pergi. "Tuan, tolong tunggu sebentar," kata Violet Cloud akhirnya, tidak lagi mampu menahannya. Daya tarik 10 koin perak terlalu besar. Ini adalah kesempatan terbesarnya. Jika dia melewatkannya, apa yang akan terjadi pada ibunya yang sakit? "Oh, apakah kamu berubah pikiran?" Si Feng berbalik untuk melihat ekspresi bermasalah Violet Cloud, tersenyum saat dia berbicara. Violet Cloud tetap waspada saat dia melihat mata si Feng, mencoba melihat niat buruk di dalamnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, dia tidak dapat menemukan emosi khusus di dalamnya. Sebaliknya, dia bisa merasakan lautan luas tersembunyi di kedalaman mata si Feng. Namun, dia masih bertanya dengan hati-hati, "Kamu benar-benar hanya menginginkan jus buah dan benar-benar tidak akan memiliki permintaan lain?" Si Feng berkeringat deras di dalam hatinya. Baginya untuk mencari konfirmasi berulang kali. Seberapa tidak bisa diandalkannya dia. Dia akan pergi sejak lama, jika bukan karena potensinya untuk menjadi dewa pendeta, karena bahkan dia tidak dapat menahan dianggap sebagai cacingan bejat oleh orang lain. "Bagaimanapun, aku membutuhkan chef untuk membuatkan beberapa hal untukku. Bagaimana dengan ini? Kami akan membuat kontrak, dan saya akan mempekerjakan Anda untuk menjadi chef saya. Aku akan memberimu perlakuan yang sama seperti pemain lifestyle di guild kelas 3. Anda harus dapat bersantai dengan jaminan sistem dewa utama. Jika Anda tidak memiliki masalah, ikuti saya. Jika kamu masih tidak bisa merasa yakin, maka tetaplah di sini." Si Feng menghela nafas, berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Violet Cloud tercengang. Pria sebelum dia benar-benar mempekerjakannya, dan dia bahkan memberinya pekerjaan biasa. Harus diketahui bahwa chef adalah pekerjaan gaya hidup yang tidak dipikirkan oleh siapapun, tidak ada yang pernah mempekerjakan pemain chef. Dia telah mendengar sebelumnya, dari sahabatnya, perlakuan terhadap pemain gaya hidup di guild kelas 3. Pada saat itu, temannya bahkan menunjukkan bahwa pacarnya adalah pemain gaya hidup di guild kelas 3 dan betapa hebatnya perlakuan bulanan yang dia terima. Jika performanya bagus, keuntungannya pun bermacam-macam. Perawatannya jauh lebih baik daripada banyak pekerjaan yang tersedia di kehidupan nyata, dan ini menyebabkan Violet Cloud menjadi sangat iri. "Aku akan mengikutimu, namun, saya bekerja sangat lambat. Apakah benar-benar tidak ada masalah?" Violet Cloud menggertakkan giginya, memutuskan untuk setuju dengan si Feng. Jika dia melepaskan kesempatan ini, masa depan macam apa yang menantinya? Dilihat dari berbagai penampilannya, si Feng sepertinya bukan orang jahat. Apalagi, dia hanyalah pemain wanita yang sangat biasa. Sama sekali tidak perlu baginya untuk bersekongkol dan menipunya. Ini adalah dunia virtual. Jika dia tidak mengungkapkan alamatnya dalam kehidupan nyata, si Feng tidak akan bisa melacaknya sama sekali. Selain itu, si Feng harus menanggung risiko besar untuk melakukannya. "Ikuti aku kalau begitu. Saya masih memiliki beberapa hal yang perlu saya beli." Si Feng menganggukkan kepalanya, tampak sangat tenang. Namun, di dalam hati, dia berada dalam ekstasi. Dia telah menipu Dewa Pendeta ke tangannya, begitu saja. Sedangkan untuk Dewi Salju, si Feng hanya bisa meminta maaf dan berkata, "Pertama datang, pertama dilayani." Selanjutnya, Violet Cloud pergi bersama si Feng. Si Feng membawa Violet Cloud kembali ke toko kelontong sekali lagi. Dia membeli berbagai macam peralatan yang digunakan oleh koki seperti pot, spatula, pisau, dan sebagainya, menghabiskan total kurang dari 2 koin perak. Setelah itu, dia pergi ke asosiasi koki, menghabiskan 1 koin perak untuk membeli 2 lembar resep masakan dasar. Salah satunya adalah resep untuk memasak daging serigala, yang lainnya untuk membuat minuman yang berenergi. Pada saat yang sama, dia menghabiskan 5 koin perak tambahan untuk membeli banyak bahan yang dibutuhkan oleh resep ini, serta bahan untuk jus buah. Violet Cloud dikejutkan oleh tindakan si Feng. Dia sebenarnya menghabiskan begitu banyak uang, membeli banyak hal. Dia terlalu kaya. Gagasan sebelumnya tentang si Feng yang tidak dapat diandalkan benar-benar berubah sekarang. Bahan dan resep si Feng menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli cukup untuk memungkinkannya mempromosikan dirinya menjadi koki magang tingkat lanjut. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak diterima oleh para pemain gaya hidup dari guild kelas 1.
Namun, yang tidak diketahui Valet Cloud adalah bahwa si Feng merasa barang-barang ini sangat murah. Sangat mudah untuk mengasuh seorang chef. Semua bahan yang dibutuhkan oleh resep dapat dibeli dari NPC, dan hanya membutuhkan 10 koin perak untuk memelihara koki magang tingkat lanjut. Uang sebanyak itu bahkan tidak akan cukup untuk disia-siakan untuk memelihara seorang forger atau potion maker. Si Feng kemudian menyewa dapur dasar, membawa Valet Cloud ke dalamnya. Setelah Anda menandatangani kontrak, semua bahan dan resep ini akan menjadi milik Anda. Anda hanya perlu membuat 900 cangkir jus buah terlebih dahulu. Kemudian, gunakan semua yang tersisa untuk kedua resep ini. Anda akan menerima bagian 20% saat barang-barang ini terjual. Pada saat yang sama, tergantung pada hasil Anda, saya akan memutuskan gaji pokok Anda setiap bulan. Jika Anda mencoba melarikan diri, Anda harus memberi saya kompensasi 10 kali lipat jumlah itu. Tanda tangani jika Anda tidak memiliki masalah. Si Feng mengeluarkan kontrak kerja standar untuk pemain gaya hidup dari sistem dewa utama. Selain memiliki perlakuan yang berbeda, kontrak tersebut juga sama dengan kontrak lainnya. Tidak ada celah di dalamnya, dan hukum memberlakukannya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 62. Chapter 62 Hutan Cahaya Bulan. Valet Cloud linglung untuk waktu yang lama setelah membaca kontrak. Dia percaya dia berada dalam mimpi. Dia mendengar sebelum perlakuan yang diterima para pemain gaya hidup di persekutuan kelas 3. Perlakuan yang akan dia terima pasti lebih baik daripada para pemain gaya hidup itu. Terutama untuk gaji pokok, pemain gaya hidup dari guild kelas 3 pasti tidak menerima perlakuan seperti itu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Valet Cloud menatap si Feng dengan mata lebar berkaca-kaca, bertanya. Dia ingin tahu alasannya. Jangan salah paham, saya hanya membutuhkan seorang chef. Saya hanya mempekerjakan Anda karena saya dapat melihat Anda adalah orang yang sangat pekerja keras dan bersungguh-sungguh. Jika Anda mencoba memanfaatkan situasi dan gagal memenuhi persyaratan saya, Anda bisa tersesat. Saya tidak tertarik untuk mengasuh seseorang yang tidak berguna. Si Feng tiba-tiba berbicara dengan nada muram. Dia ingin Valet Cloud tahu bahwa tidak mudah menjadi chef pribadinya. Itu karena orang pasti menjadi boros ketika mereka terus-menerus menerima sesuatu tanpa usaha. Valet Cloud ketakutan setelah diberitahu oleh si Feng. Dia menunduk, tidak lagi berani mengajukan pertanyaan konyol lagi. Dilihat dari sikap si Feng, jelas bahwa dia memang mencari chef, dan dia baru saja dipilih secara kebetulan. Oleh karena itu, Valet Cloud mengangkat pena dan menandatangani kontrak. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri dari situasi putus asa. Dia pasti harus memegangnya. Bos, apakah saya akan membuatnya di sini? Valet Cloud segera memasuki perannya, tampil sangat hormat. Dia melihat sekelilingnya. Lingkungan di sini sangat bagus, dan juga sangat damai. Namun, sewa dapur dasar sama sekali tidak murah. Ya, kamu akan membuat barang-barang di sini mulai sekarang. Saya sudah mendaftar keanggotaan di sini sehingga Anda bisa datang ke sini kapan saja. Ada cukup uang yang disimpan untuk Anda gunakan dalam waktu lama. Tidak akan ada orang di sini yang mengganggu Anda. Fasilitas di sini juga sangat lengkap, jadi tingkat keberhasilan Anda bisa meningkat cukup banyak. Jika Anda tidak memiliki masalah apapun, Anda dapat mulai bekerja sekarang. Dalam 30 jam, jika saya tidak melihat 900 cangkir jus buah, maka Anda boleh pergi. Si Feng sangat puas dengan sikap Valet Cloud. Dia berbalik dan pergi setelah selesai mengucapkan bagiannya. Adapun untuk memikat Valet Cloud ke jalur pertempuran dan leveling, lebih banyak waktu akan dibutuhkan untuk perlahan-lahan menuntunnya ke jalur itu. Selain itu, si Feng memiliki tujuan yang bagus untuk jus buah. Bukan pilihan yang buruk untuk mengizinkan Valet Cloud membuatnya untuknya. Mata Valet Cloud mengikuti punggung si Feng saat dia pergi. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap si Feng. Dia membuat keputusan tegas untuk bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan bos barunya. Setelah meninggalkan asosiasi koki, si Feng kembali ke asosiasi penempaan. Saat ini, jumlah forgers di Forging Association terus meningkat. Para pemain ini membentuk grup percakapan kecil, baik membahas cara meningkatkan tingkat keberhasilan mereka atau mendiskusikan perjuangan antara Hammer Trading dan pemalsu misterius. Keduanya sempat menjadi incaran kecemburuan, sekaligus pujaan bagi para pemain tersebut. Apakah Anda baru saja melihat artikel yang diposting oleh Hammer Trading? Tentu saja saya pernah melihatnya. Saya tidak pernah membayangkan Hammer Trading akan menjadi begitu pemarah sehingga benar-benar bersikeras menantang pemalsu misterius itu.
Dia bahkan menyatakan bahwa orang pertama yang mundur dari perang harga ini akan menjadi cacingan. Petik 2. Ah, aku benar-benar iri pada mereka. Mereka benar-benar telah memperoleh desain tempa perunggu. Betapa hebatnya jika saya bisa memilikinya juga. Setidaknya, aku bisa bergabung dengan persekutuan kelas 3 jika aku punya. Apa yang kamu tahu? Saya pernah mendengar forgers yang berada di guild mengatakan bahwa drop rate untuk bronze forging design sangat rendah. Selain itu, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Saat ini, menjualnya seharga 3 hingga 4 koin perak per potong hanyalah kerugian total. Glimmer chestplate dengan atribut yang lebih baik akan membuat kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, berbagai guild semuanya dalam suasana hati yang ceria, bahkan berterima kasih kepada Hammer Trading atas tindakannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membeli peralatan perunggu dengan harga serendah itu? Petik 2. Sejujurnya, saya sangat tidak menyukai Hammer Trading itu. Apakah buruk membiarkan semua forger mendapat untung? Mengapa dia harus bersikeras menantang pemalsu misterius itu sampai akhir, menyebabkan kedua belah pihak menderita? Mendengar diskusi para pemain ini, si Feng berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyuman tipis. Dilihat dari tindakan Hammer Trading, jelas bahwa dia saat ini mengalami kesulitan. Koin perak yang dimilikinya pasti tidak mencukupi, dan dia pasti dengan ceroboh membeli koin perak dari pasar sekarang. Ini akan menyebabkan kenaikan harga yang besar untuk koin perak, jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi si Feng untuk menjualnya. Si Feng ingin berterima kasih kepada Hammer Trading. Jika bukan karena dia, pasar peralatan tidak akan semarak seperti sekarang. Saat ini, akan ada sejumlah besar koin perak yang sering masuk ke sakunya. Sementara itu, meskipun si Feng telah menghabiskan cukup banyak, jumlah uang yang dimilikinya masih meningkat pesat. Uang yang dimilikinya sudah mencapai 3 koin emas. Di meja resepsionis, si Feng sekali lagi menyewa ruang penempaan tingkat menengah selama 5 jam, memulai babak baru penempaan dan pembuatan. Namun, sebelum dia mulai menempa, si Feng memasuki pusat virtual. Dia ingin memeriksa harga mata uang game Domain God dan menjual beberapa mata uang game yang dimilikinya. Membiarkannya di sakunya benar-benar sia-sia. Si Feng tidak tahu apa-apa ketika dia tidak memeriksanya, tetapi saat dia melakukannya, dia terkejut. Meskipun ada banyak pemain di Domain God, jumlah pemain yang menjual mata uang game tidak melebihi 100. Lebih penting lagi, harga jualnya mencengangkan. Satu koin perak dijual seharga 60 kredit. Harganya setidaknya 2 kali lipat dari itu selama kehidupan si Feng sebelumnya. Namun, jumlah koin perak yang dijual oleh para pemain ini sangat sedikit, kebanyakan sekitar 2 hingga 3 koin perak per pemain. Selain penjual, ada juga pemain yang membeli mata uang Domain God secara massal. Harga beli terendah adalah 55 kredit per koin perak, sedangkan yang tertinggi adalah 58 kredit per koin perak. Itu berarti bahwa satu koin perak di Domain Dewa cukup bagi si Feng untuk makan mewah selama 2 hari. Karena persaingan inilah yang menyebabkan harga koin perak menjadi sangat mahal. Pada tahap game saat ini, selama seseorang memiliki otak, mereka akan tahu untuk tidak menjual mata uang game mereka. Di sisi lain, ada banyak persekutuan yang membeli mata uang game dalam jumlah besar, dengan harga yang wajar. Hanya ada sedikit kelompok petani uang dan bengkel yang akan menjual sebagian dari mata uang mereka. Namun, jumlah yang mereka jual sangat rendah. Apalagi harga mereka sangat tinggi. Hanya sebagai upaya terakhir berbagai persekutuan akan membeli mata uang dari kelompok-kelompok ini. Namun, persekutuan ini tahu bahwa persaingan harga untuk peralatan adalah peluang besar bagi mereka untuk meraup beberapa keuntungan. Jadi, mereka pasti akan membeli mata uang game dalam jumlah besar. Namun, tidak banyak mata uang game yang tersedia untuk dijual. Mereka hanya dapat membeli mata uang game yang dijual di pusat virtual. Selain itu, kemana aliran mata uang game dalam jumlah besar? Mayoritas pasti ada di saku si Feng, sementara minoritas ada di sisi pedagang material. Itu berarti si Feng saat ini memiliki peluang besar dalam menjual mata uang game. Bahkan kelompok petani uang 100 orang masih jauh dari bisa dibandingkan dengan si Feng. Tanpa ragu-ragu, si Feng segera menempatkan 3 koin emas untuk dijual, menjual setiap koin perak dengan 60 kredit. Si Feng masih perlu mengumpulkan uang untuk membeli 2 helm game virtual, jadi bagaimana dia bisa sopan dengan para taipan ini? Meskipun harganya sedikit tinggi, untuk mendapatkan equipment, banyak guild di White River City pasti akan membelinya. Ketika saat itu tiba,
semua mata uang game ini pada akhirnya akan kembali ke tangannya. Setelah menyelesaikan masalah ini, si Feng mulai fokus pada peralatan tempa dan pembuatan desain tempa. 5 jam berlalu dengan cepat. Si Feng sekali lagi menempa lebih dari 80 glimmer chestplate dan 50 desain tempa untuk glimmer chestplate. 200.000 EXP yang dibutuhkan teleportasi orb telah terisi, dan pengalamannya sendiri juga meningkat cukup banyak. Dia hanya berjarak 22% dari level 4 sekarang, dan dia hanya memiliki sedikit lebih dari 200 poin kemahiran sebelum menjadi magang tempa menengah. Pada sesi tempa kali ini, desain tempa yang dibuat adalah yang paling berharga jika dibandingkan dengan peralatan yang dibuat. Melihat popularitas glimmer chestplate saat ini, berbagai guild pasti terburu-buru untuk mendapatkan desain penempaan peralatan perunggu mereka sendiri. Mereka ingin memelihara pemalsu mereka sendiri dan menciptakan peralatan perunggu mereka sendiri. Bagaimanapun, tingkat penurunan peralatan perunggu sangat rendah. Juga tidak banyak monster elit yang tersedia untuk diburu. Berkenaan dengan jutaan pemain di White River City, jumlah peralatan yang dijual oleh Si Feng dan Hammer Trading tidak signifikan. Masih ada segerombolan pemain yang membutuhkan peralatan tersebut. Setelah meninggalkan ruang tempa, jumlah uang di kantong Si Feng sekali lagi meningkat banyak. Oleh karena itu, Si Feng melakukan perjalanan ke area perdagangan, sekali lagi membeli batu dan batu keras. Dia kemudian membersihkan set kartu dan batu keras yang dijual di rumah lelang, dan pada gilirannya, menempatkan lebih dari 80 pelat peti glimmer di lelang. Namun, harga jual peralatan kali ini sedikit berbeda. Harga minimum tidak lagi di 4 koin perak tetapi 3 koin perak. Hammer Trading dengan cepat mendekati kegilaan dari persaingan. Ketika Hammer Trading melihat Si Feng sekali lagi menurunkan harga jualnya, Hammer Trading bahkan meludahkan darah. Sekarang Si Feng menurunkan harga jualnya, tentu saja, Hammer Trading juga harus menurunkannya. Apakah Si Feng ingin dia menjual ginjal? Haruskah dia begitu kejam? Orang itu sendiri, bagaimanapun, tidak terlalu mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Si Feng hanya ingin mengiklankan glimmer chestplate. Setelah meninggalkan rumah lelang, Si Feng menyimpan batu bertuah dan materialnya di bank. Setelah itu, Si Feng pergi ke apotek untuk membeli 2 tumpukan ramuan generasi dasar. Dia kemudian pergi ke toko keterampilan jiwa, membeli lebih dari 10 jenis gulungan keterampilan jiwa. Dia membeli 5 buah untuk setiap jenis, dan setiap bagian harganya sekitar 20-40 koppers. Sekarang setelah pengalaman yang dibutuhkan teleportasi bola ajaib telah terkumpul sepenuhnya, Si Feng bisa pergi ke hutan cahaya bulan. Namun, hutan cahaya bulan bukanlah tempat yang mudah dan santai untuk tinggal. Sebaliknya, krisis datang satu demi satu di sana, membuat tempat itu sangat berbahaya. Pemain menjuluki peta itu sebagai tanah peristirahatan abadi. Tanpa persiapan yang tepat, pemain pasti akan tiada 10 dari 10 kali di sana. Gulungan yang dibeli Si Feng adalah alat yang diperlukan baginya untuk bertahan hidup di hutan belantara. Sebelumnya, dia tidak punya banyak uang, jadi dia tidak repot-repot membeli Magic Scrolls. Sekarang setelah dia melakukannya, dia secara alami tidak akan sopan. Paling tidak, gulungan ini bisa meningkatkan peluang bertahan hidup di sana, hampir tiada 9 dari 10 kali. Setelah itu, Si Feng mencari lokasi sepi dan mengaktifkan Teleportation Magic Orb. Si Feng kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang dari kota daun merah.